Sebagai langkah pengawasan inflasi dan kenaikan BBM bersubsidi di tanah air, Dinas Sosial P3A Nganjuk menggelar acara sosialisasi penyaluran bantuan sosial masyarakat yang terdampak inflasi dan kenaikan harga BBM di Kabupaten Nganjuk. Acara sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk yang diwakili Sekretaris Daerah Nganjuk Muhammad Yasin bersama Kadinsos P3A Naftah Tohani, Asisten Pemerintah Samsul Huda, Kapolres Nganjuk yang diwakili AKP Ahmad, beserta beberapa camat dan kepala desa yang hadir. Bantuan sosial yang dilaksanakan selama 3 bulan meliputi bulan Oktober, November, dan Desember yang diserahkan berupa beras 5 kg, kemudian disalurkan ke masyarakat kurang mampu yang belum pernah menerima bantuan sosial dari program PKH, BST, BBNT, dan program sembako yang dilayangkan pemerintah pusat. Selain itu, bansos tersebut juga disalurkan kepada beberapa para pekerja yang terdampak kenaikan BBM bersubsidi yang meliputi ojek online dan supir angkutan umum. Menurut Sekretaris Daerah Muhammad Yasin menjelaskan bahwa akibat dampak inflasi dan kenaikan harga BBM, pemerintah daerah harus mengalokasikan bansos sebesar 2% dari dana DAU dan bagi hasil bulan Oktober, November, dan Desember 2022 dengan jumlah alokasi akumulasi sekitar 5,5 miliar. Akibat dampak kenaikan BBM, pemerintah daerah harus mengalokasikan bantuan sosial sebesar 2% dari dana DAU dan dana bagi hasil bulan Oktober, November, Desember. Jadi 2%-nya dari DAU yang akan ditransfer pada bulan Oktober, November, Desember. Begitu juga dana bagi hasil yang akan ditransfer pada Oktober, November, Desember 2022. Nah, jumlah alokasinya akumulasi 2% dari DAU maupun DBH itu sekitar 5,5 M. Sasarannya, Gus? Sasarannya adalah yang berdampak dari akibat kenaikan BBM, ya termasuk warga miskin. Selain warga miskin, mungkin ada kategori yang mereka termasuk online. Kalau dulu mungkin dia itu Gojek online itu maupun yang lainnya, maupun angkot, walaupun angkot di Kabupaten Nganjuk tinggal beberapa. Walaupun mereka suatu misal dengan kenaikan BBM upah juga naik, akan tetapi mereka di saat awal pasti mengalami berdampak. Nah, untuk itu mereka nanti mereka akan bisa menerima manfaat daripada. Menurut Kadinsos P3A Naftah Tohani, bantuan sosial tersebut disalurkan dengan menggunakan beras kualitas premium yang akan disalurkan sekitar 29.000 penerima meliputi masyarakat di Kabupaten Nganjuk serta bekerja sama dengan BUMDes sebagai pendistribusian beras yang akan disalurkan ke masyarakat yang diharapkan mampu menimbulkan perputaran ekonomi di Kabupaten Nganjuk sendiri. Sesuai petunjuk Pak PLT Bupati kemarin bahwa Nganjuk ini 5 kg per penerima. Jadi warga miskin atau warga yang terdampak inflasi BBM ini diberikan bantuan sosial berupa beras 5 kg dalam 3 bulan Oktober, November, dan Desember. Ada berapa warga, Pak, Nganjuk sendiri yang mendapatkan bantuan? Untuk jumlah warga sekitar 39.000 sekian tadi. Jadi 29.400 sekian penerima untuk sekabupaten. Untuk kualifikasinya bagaimana, Pak, yang mendapatkan bantuan? Kualifikasi yaitu warga miskin atau warga terdampak inflasi, terus yang bukan penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat, PKH, BBNT atau bansos yang lainnya, terus bukan TNI Polri, dan ini kita ratakan se-Kabupaten Nganjuk di desa maupun kelurahan sesuai dengan jumlah penduduk secara proporsional.
Dari sosialisasi penyaluran program bansos ini diharapkan mampu membantu para masyarakat yang terdampak inflasi dan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dari Nganjuk, Afif Masyuri melaporkan.